Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar bagi kita semua? Baik ya, satu kata yang selalu kita bilang baik. Ya, memang sebagai orang percaya kita harus mengimani. Tetapi ada lebih baik lagi ketika sungguh-sungguh kita mengatakan baik itu karena keluar dari pengenalan kita akan Tuhan yang baik. Tuhan yang terus menuntun hidup kita sekalipun memang ada banyak situasi, ada banyak sin-sin kehidupan kita yang menunjukkan mungkin hal-hal yang bagi kita melihat dengan mata fisik itu tidak baik. Tetapi yakinlah Tuhan boleh memakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu menantikan kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita memasuki minggu pertama di bulan November. Kalau di Manado ya namanya rasa Natal itu sudah mulai dari bulan September. Pokoknya kalau sudah ada akhir berber, semua itu sudah rasa Natal ya. Kalau naik di mikro-mikro itu sudah banyak lagu-lagu Natal yang diputar. Kemudian ibu-ibu sudah sibuk untuk menyiapkan bagaimana membuat kue. Bapak-bapak juga sudah siap untuk mungkin akan renovasi rumah ya. Mungkin juga akan ada yang bangun rumah baru ya. Nah, berkaitan dengan rumah itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ada dasar, ada fondasi sebagai sesuatu yang vital yang tidak bisa kita pandang enteng. Bagi yang ingin membangun sebuah rumah, toko, tempat usaha, harus benar-benar memperhatikan bagaimana namanya sebuah fondasi. Karena fondasi itu merupakan hal yang paling utama dalam membangun sebuah gedung. Jika fondasi dibuat dengan benar, diletakkan dengan tentunya di tempat yang tepat, maka akan bertahan lama. Karena kualitas sebuah bangunan itu ditentukan dengan bagaimana fondasinya. Ya. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka gedung yang dibangun pun tidak akan bertahan lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketika mungkin satu bangunan itu kenapa tiba-tiba bisa runtuh, kenapa tiba-tiba yang mungkin memang juga karena ada faktor gempa atau ada bencana. Tetapi terlepas dari itu sebenarnya bahwa ada faktor yang menyebabkan sehingga bangunan itu tidak bisa kokoh terus berdiri, ya karena kembali lagi mungkin salah satu faktor yaitu fondasi yang kurang dalam. Keterkaitan dengan berbicara pembahasan tentang dasar atau fondasi sebuah bangunan, mari kita akan membuka satu firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Izinkan saya akan membacakan secara versi terjemahan Indonesia sederhana. Bagi kita yang membawa Alkitab, kita juga boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Oleh karena itu, setiap orang yang mendengar ajaranku dan melakukannya, ibarat orang bijak yang membangun rumah di atas batu yang padat dan sangat besar sebagai fondasinya." Kemudian ayat 25, kemudian hujan deras turun, lalu banjir naik dan menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup menabrak rumah itu. Tetapi rumah itu tetap berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu yang keras. Kemudian ayat kontras berikutnya adalah di ayat yang ke-26. Tetapi orang yang mendengar ajaranku dan tidak melakukan firman Tuhan, maksudnya dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya langsung di atas pasir saja. Lalu hujan deras turun dan banjir, air menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup dan memukul rumah itu. Apa yang terjadi? Maka rumah itu roboh dan rusak berat. Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita. Disebut berbahagia ketika kita bukan hanya membaca, mendengar,
tetapi yang disebut lebih berbahagia, lebih diberkati ketika kita mau dan punya satu keputusan dan komitmen untuk terus melakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika fondasi bangunan fisik saja itu sangat penting adanya, maka tidaklah berlebihan, demikian halnya senada dengan bagaimana ketika kita juga memperhatikan akan bangunan spiritualitas kita, ya, bangunan kerohanian kita. Apakah kita pernah berpikir untuk terus mencek dan recheck sebenarnya ketika kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, apakah betul-betul memang kita sudah berdasar atau kita membangun fondasi kekristenan kita dengan satu keyakinan pasti bahwa itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ataukah jangan-jangan kita membangunnya hanya dengan hal-hal yang sementara? Ataukah jangan-jangan kita mendapati diri kita sendiri, kenapa mungkin ketika bertahun-tahun menjadi orang Kristen tetapi tidak ada perubahan hidup yang nampak? Kita mungkin yang rajin ke gereja tapi kok kenapa hidupnya tetap sama? Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang fondasi atau dasar kekristenan, dasar spiritualitas kita, kerohanian kita kepada Tuhan. Ketika kita salah meletakkan dasar, ketika kita salah untuk membangun fondasi yang benar dan tepat di hadapan Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan ketika perjalanan hidup kita yang kita tempuh pun kita tidak mengerti, ya. Kita bingung, ya. Ketika masalah datang kita mau berharap ke siapa? Kita mau pakai kekuatan kita sendiri pun kita tidak bisa. Makanya bangunan fondasi kita menjadi satu bangunan rohani yang rapuh, ya. Atau kita seringkali terjebak di dalam kekristenan yang rapuh. Dan untuk itu kita harus mewaspadai akan hal ini. Dan salah satu faktor yang seringkali menunjukkan bahwa fondasi kekristenan kita itu rapuh, yaitu seringkali kita harus sadar tidak sadar mewaspadai yang namanya bahaya konsep dualistik, Bapak Ibu Saudara. Apa itu konsep dualistik? Berikut ada penggalan video yang dengan syairnya mungkin akan mencoba menjelaskan apa itu konsep dualistik. Mau kemana? Apa sih ya? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu gak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. Hampir tiap hari di gereja, mungkin kurangnya mau tidur di gereja, Kang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, konsep dualistik adalah konsep yang suka memisah-misahkan atau membagi-bagi antara hal yang dikatakan ruang rohani dan ruang yang tidak rohani. Banyak orang berpikir kalau di gereja, ya
pasti itu hal-hal yang rohani. Karena ya, ada hadirat Tuhan, jadi ya kita harus bersikap, kita harus melakoni bagaimana seperti seorang yang bisa dilihat, wah rohani sekali ya. Tapi bagaimana kalau sudah di luar rumah, sudah dalam pekerjaan kita, di sekolah, di dalam keluarga kita sering kali memisah-misahkan, cuma di gereja saja yang rohani, kalau di luar rohana ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah realita kekristenan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini diakibatkan ya karena tadi salah membangun atau salah meletakkan dasar yang tepat itu. Pergumulan demikian Bapak Ibu Saudara bukan hanya muncul pada zaman kita hari ini. Walaupun memang mungkin kemasan pada hari ini, kemasan yang berupa kompartmentalisasi ataupun tadi dikatakan bahaya konsep dualistik. Tetapi sebenarnya semangat ini sudah hadir di dalam era pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan ketika firman Tuhan yang kita baca tadi, ini merupakan satu kesimpulan dari serangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Inti daripada khotbah di bukit adalah Tuhan mengajarkan murid-muridnya supaya mereka bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi mereka harus menjadi pelaku firman. Bahkan di ayat 21 Matius 7:21 berkata bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan dengan maksud inilah ketika berbicara melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, berarti sungguh-sungguh ini menjadi satu penekanan yang penting bagi setiap kita yang adalah umat Tuhan pada hari ini. Karena apa? Karena kalau kita cuma sampai di mendengar dengan firman Tuhan, itu tidak akan cukup ya. Tidak cukup kalau kita hanya sekedar rajin datang gereja, sekedar pelayanan, sekedar kelihatan mungkin wah bangunan rohani kita dilihat orang lain bagus, cantik. Tetapi bagaimana di dalamnya? Karena bicara sekali lagi fondasi itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti bangunan Gemim Kristus ini. Yang namanya fondasi ya berarti di dalam yang kita tidak bisa lihat. Ya, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi itu yang bermakna yang harus kita kejar. Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipanggil untuk boleh menjalankan kehidupan yang bermakna dan berkualitas. Oleh karena itu pentingnya kita menjadi umat Tuhan yang selalu memperhatikan bagaimana kondisi atau fondasi yang kita miliki saat ini. Saudara, kita akan melihat bahwa di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan ada dua jenis orang ya, yang memberikan perumpamaan. Pertama yaitu dikatakan golongan orang yang bijaksana ya. Orang yang bijaksana di dalam bahasa aslinya itu memiliki arti bahwa seseorang yang punya cara berpikir sehat ya. Dia pandai, dia arif ya. Kata arif juga seringkali dipakai di dalam Alkitab ya, ketika bilang ariflah menggunakan bijaklah, menggunakan waktu, hendaklah menjadi orang yang arif, bijaksana. Bahkan yang penting adalah ketika juga satu kata sifat ini mengandung arti yaitu berhati-hati. Dan inilah hal yang penting, inilah hal yang menjadi penekanan daripada Tuhan Yesus ketika dia menggambarkan bahwa orang bijaksana itu dia akan membangun di atas dasar batu ya. Kalau batu berarti kokoh, kuat. Nah, orang yang bijaksana ini tahu bahwa ketika membangun sebuah bangunan itu yang dari batu itu berarti merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Penting untuk memahami bahwa kehidupan kita yang rapuh ini, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak bisa untuk melewati setiap badai yang ada. Kita membutuhkan satu kekuatan di luar kita, yaitu Kristus Yesus yang adalah dasar yang akan memberikan kita kekuatan untuk boleh tetap bertahan di tengah-tengah kehidupan yang terus berubah, di tengah-tengah kehidupan yang berada dengan seluruh ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana berarti dia tahu bahwa kehidupannya bukan hanya sekedar untuk mendengar dan mendengar firman.
Sudah banyak firman yang kita dengar, kita pelajari di rumah, di dalam saat teduh kita. Ketika juga firman Tuhan sudah terngiang-ngiang banyak di dalam pemikiran kita. Tetapi apakah firman Tuhan itu sudah mendarat di hati kita? Dan apakah memang sungguh-sungguh kita punya kerinduan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia? Kemudian hal yang kontras yang Tuhan Yesus umpamakan adalah kebalikan daripada orang bijaksana. Ketika pertama orang yang bijaksana itu membangun di atas batu, dan ketika ada badai, ada angin datang, angin kencang, maka rumah itu tetap kokoh. Berikut juga digambarkan bahwa sekelompok orang yang dikatakan bahwa ini orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh, dan yang lebih parah adalah ketika dalam bahasa aslinya itu menunjukkan bahwa orang bodoh di sini adalah orang yang tolol, ada jahil ya, tolol. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang mau dibilang bodoh ya? Ya kita semua kan tidak mau pasti dibilang bodoh. Tetapi ya untuk itulah, kalau kita tidak mau dikatakan bodoh, berarti kita harus mengambil pilihan yang pertama. Pilihan untuk tetap bertahan, kita tetap mau membangun fondasi dasar iman Kristen kita itu di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada persamaan antara dikatakan orang yang bijaksana tadi dan orang yang bodoh. Pertama, sama-sama itu membangun ya, dikatakan sama-sama punya aktivitas membangun. Cuman memang materialnya yang berbeda. Kemudian dikatakan bahwa sama-sama juga ada datang badai, ada angin kencang. Tetapi dari dua jenis orang tadi atau dalam perumpamaan tersebut, ternyata kalau tadi yang dikatakan orang bijaksana, ketika badai datang rumahnya itu tetap kokoh. Tetapi orang yang membangun di atas pasir, ketika hujan badai datang rumah itu langsung amblas. Bapak Ibu Saudara, terlalu sederhana ya untuk kita bisa memilih. Bahkan perumpamaan ini sangat-sangat sederhana untuk kita bisa pelajari. Tapi permisi tanya, bagaimana kalau kita mempraktekkan ini? Bukankah demikian susahnya ketika dibenturkan dalam kehidupan nyata kita setiap hari? Seringkali kita diperhadapkan dengan dilema kehidupan ini. Ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita harus membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini. Apakah sungguh kita mengambil keputusan, kita membuat pilihan, itu berdasar kepada batu karang yang teguh? Ataukah kembali lagi kita maksudnya kita pusing untuk memilih karena ya kita tidak punya dasar yang teguh. Akhirnya kita bingung sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa kita mau memilih, kita memutuskan apa yang Tuhan mau, karena itu berdasar dengan fondasi yang tepat yang kita sudah hidupi setiap hari, yaitu iman yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di atas dasar apa kita meletakkan fondasi kerohanian kita? Mau tidak mau secara sederhana sekali lagi firman Tuhan ini ingin mengungkapkan bahwa bagi kita semua bahwa meletakkan dasar yang tepat itu hanyalah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan iman yang benar berarti kita siap untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa iman yang sejati itu adalah hubungan intim dengan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus. Dan iman sejati itu mau tidak mau bersumber daripada firman Tuhan. Dan bukan hanya di situ tetapi dimotivasi juga karena cinta kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan firman itu bukan sesuatu beban. Bukan karena hanya sekedar kita juga mau cari berkat dari Tuhan. Tetapi harus dimotivasi bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu, karena apa? Karena ada satu dorongan, ada satu passion yang kuat bahwa memang kita benar mencintai Tuhan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan kita rindu untuk boleh memperkenankan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat menerapkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan dikatakan karena cinta kita kepada Tuhan dan dibangun di atas karakter penyerahan total dan ketekunan. Ini juga menjadi sesuatu bahan-bahan untuk bisa membangun di dalam fondasi atau bangunan kerohanian kita kepada Tuhan. Ada ketekunan, ada penyerahan.
Dan ketika badai hidup datang, persoalan datang tanpa permisi, ada masa-masa sulit yang akan dan mungkin sedang kita alami saat ini. Kita percaya bahwa kita melewati itu semua dengan dasar yang kuat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebagai dasar kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk melewati badai itu sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana anak-anak Tuhan bisa meletakkan dasar yang benar dan tepat tersebut? Sekali lagi sederhana caranya, yaitu membuat kebenaran itu bisa melekat di dalam panca indera kita, kemudian bisa menerapkannya itu dalam kehidupan setiap saat. Ini menjadi tantangan bagi kita semua supaya kita menghindari tadi yang di video tadi ya, jangan-jangan kita cuma sekedar rajin datang ke gereja, kita pelayanan bagus-bagus, tetapi itu hanya kelihatan bangunan yang indah di luar saja. Jangan-jangan di dalamnya keropos ya. Bagaimana dasar kita membangun itu kita salah, dan akhirnya ketika kita juga berhadapan dengan dunia ini dengan segala tantangan, kita menjadi rapuh, kita menjadi roboh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting untuk bisa merekatkan yang namanya kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Saya menutup khotbah ini dengan sebuah gambaran bahwa dua benda ini adalah dua benda yang mungkin sering kita lihat ya. Di dalam buku Truth That Sticks, di situ dijelaskan bahwa dia menggambarkan di dalam merekatkan kebenaran firman Tuhan itu, pertama yaitu ada benda yang disebut dengan velcro ya. Mungkin namanya agak asing kita dengar, tetapi barang ini sering kita lihat di tas kita, di laptop ya. Dan barang ini benar-benar adalah sebuah perekat ya. Perekat yang untuk melekatkan satu dengan yang lain ya. Kemudian kita belajar apa sebenarnya hubungannya dengan firman Tuhan, atau apa hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya adalah velcro ini sendiri, ketika Allah telah merancang otak kita dengan adanya loops atau serabut-serabut saraf halus, agar apa? Agar kebenarannya itu bisa melekat dengan erat. Bahkan Allah juga menaruh pengait-pengait dalam cara penyampaian Alkitab agar supaya kebenaran firman Tuhan itu bisa melekat. Allah mau kita memakai sensory learning loops atau organ panca indera kita untuk terus mengingat firman-Nya. Untuk bisa terus direkatkan firman-Nya itu di dalam panca indera kita, dan sungguh melalui panca indera kita, kita belajar untuk mengingat, kita belajar untuk mengulangi dan melakukan itu, bahkan bisa membagikannya itu kepada orang lain. Berbeda dengan gaya hidup kekristenan dalam tanda kutip teflon ya. Teflon ini seringkali dijumpai dan bahkan setiap hari dijumpai oleh ibu-ibu di dapur ya. Teflon secara kebetulan memang diciptakan oleh seorang ilmuwan yang berusaha untuk memproduksi gas pendingin yang lebih efektif ya. Ia menemukan material yang sangat licin dan tahan terhadap bahan kimia, bahkan kualitas licinnya ini yang membuat teflon ini unik. Intinya yang namanya teflon anti lengket ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau begitu di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah dunia saat ini, dunia yang begitu banyak dengan tanda kutip teflon ya. Bukan banyaknya teflon di dapur, tetapi semangat di mana orang yang tidak mau melekatkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu anti lengket ya. Akhirnya tidak bisa direkatkan, tidak bisa melekat, dan bahkan juga tidak bisa diulang, bahkan juga tidak bisa itu dilakukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi menjadi pilihan bagi kita saat ini. Apakah sungguh-sungguh kalau sampai saat ini kita mendapati diri kita memang sudah membangun dasar yang tepat di dalam Yesus Kristus dengan iman yang Tuhan berikan, ya lanjutkanlah itu dan tumbuh kembanglah itu sambil memohon anugerah Tuhan untuk semakin dan semakin kita melakukan kehendak Tuhan lewat dasar yang sudah kita bangun bersama dengan Tuhan tentunya. Tetapi kalau kita menemukan diri kita, oh ternyata selama ini kita harus merefleksikan, bahkan kita harus jujur di hadapan Tuhan.
Jangan-jangan memang kita salah meletakkan dasar atau salah membangun fondasi kita. Kita lebih tertarik untuk membangun fondasi kita lewat hal-hal yang bersifat sementara. Kiranya Tuhan menolong setiap kita terus berjuang, kita terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita terus mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu yang begitu sederhana. Tetapi harus kami akui sekalipun ini sederhana, kalau ini dibenturkan dengan kehidupan nyata kami, sungguh ini memerlukan usaha ekstra, bahkan anugerah Tuhan. Karena kami tahu bahwa anugerah Tuhan akan bertemu juga dengan usaha manusia untuk tetap kami berpegang kepada firman Tuhan. Kami tetap boleh terus berdiri kokoh di atas dasar yang tepat, dasar firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang kami cintai sepenuh hati. Tolonglah kami Tuhan, seringkali kami menjadi orang-orang yang bodoh. Kami lebih suka membangun lewat hal-hal yang sementara dan kami lupa bahwa kami harus membangun dalam satu kepastian yang sungguh, yang kokoh, yang tangguh, yaitu melalui Yesus Kristus sendiri. Inilah kami Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu memampukan kami untuk terus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami boleh didapati sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan yang berkuasa, kami datang bersyukur untuk firman-Mu. Amin.